diatur. Oke, kita membahas tentang Manchester United nih. Coach Justin dan juga Aldi barengan sama Manchester City akan bertanding. Kita coba lihat langsung line up aja. Dengan line up seperti ini, ada nggak peluang MU untuk mencuri poin ataupun memenangkan pertandingan antara MU melawan City? Boleh kita lihat line up-nya, Ger? Brar. Nah, mana ada? Ada dong, line up dong, sikat. Oh, City dulu, oke. Coach, komentar tentang line up yang diturunkan City. Ini prediksi dari tim Jebret ya, Dewan Pendit Indonesia. Ini the best posisi atau the best formasi yang dikasih sama City untuk lawan MU? Gue akan ganti Foden dengan Sterling. Sterling kenapa jadi pilihan utama, Coach? Karena dia lagi wangi. Lagi wangi ya? Lagi cetak gol banyak. Dan Foden nggak wangi. Karena secara permainan banyak yang membuat... Memang betul. Hokinya lagi tinggi aja nih orang. Tapi mainnya gitu-gitu aja. Cuman iya, karena hokinya tinggi, gue pasang Sterling bukan Foden, dan di kanan harus Mahrez. Yang lainnya tetap sama? Ya, masih oke lah. Masih oke ya? Atau Gundogan ganti Bernardo Silva. Kalau mau ya Foden yang jadi... Di tengah. Ya, dan sama Sterling. Cuman ini banyak pilihan lah. I mean, squadnya City ini begitu kuat, termasuk benchnya dalam banget, dan mau pasang 1, 2, 3, seandainya sedikit berbeda dengan line up itu, it doesn't matter. Dengan formasi kayak gini, gue sebelum ke Aldi, gini, Coach, kemarin lawan Watford ya, MU tuh lawan Watford ya, lawan Watford itu aja nggak bisa bikin gol, Coach. Dengan squad yang diturunkan Manchester City seperti ini, gue bilang enggak, lu salah, tidak seperti ini. Karena Mahrez 2 kali nggak main. Oke. Mahrez 2 kali nggak main itu sangat berpengaruh. That's why gue bilang dia taruh Foden di tempatnya Mahrez. Dan akhirnya Mahrez masuk sebagai subs, lebih banyak peluang. Jadi Mahrez harus main dari starter. Oke. Tapi MU bisa mencuri gol nggak? Gol deh, jangan poin dulu deh. Kalau gue bisa banget. Bisa banget. Iya dong. Kalau kita melihat gini ya, kalau kita melihat di bawah Ole, itu MU berapa kali menang loh. Dengan ngincer counter attack. Cuman masalahnya sekarang di bawah Rangnick mereka nggak pernah bermain bertahan. Lawan siapapun lebih high press. Dan kalau MU main high press, ya sorry to say, kalah dari segala segi sama City. Oke, kita ke the only thing kalau MU mau menang harus lebih bertahan. Lo setuju nggak dengan statement coach? Ngelihat squadnya Manchester City dulu tadi, kita ke Aldi. Pertama, kalau kita pakai formasi yang disebutin Koci tadi, berarti pakai formasi waktu City menang 1-0 lawan Everton. Which is City main jelek banget dan harusnya seri. Dan gue nggak melihat Foden sebagai central striker atau apa istilahnya false nine itu bagus. Ya, kalau dia sebagai sayap atau midfield itu baru keluar permainan aslinya gitu. Kalau dia ditaruh sebagai false nine atau striker whatever it is, justru ya gitu yang kita lihat seperti pertandingan City menghadapi Everton yang kebantu banget sama VAR itu kan, harusnya penalti. Di akhir ada penalti juga tuh. Dengan istilah ball to hand apapun itu ya apalah ngomong kasar lagi gue. Itu penalti and that's a penalty, mau pakai alasan apapun that's a penalty, that's it. Itulah kenapa akhirnya komite wasit sampai minta maaf ke City ya. Udah gampang. Percuma juga nanti MU main bagus. Lu salah, MU bermain rapi, MU bermain apapun. Lu salah. Kau sih? Gue buka line up-nya. Jadi Mahrez nggak main. Kan gue bilang Foden. Kan tadi bahas Foden. Foden sebagai tengah lu bilang. Foden gantiin Mahrez. 2 kali Mahrez nggak main, mainnya jelek termasuk lawan Everton. Gitu. Iya, yang lu bilang kan tadi kan Bernardo Silva lu ganti sama Foden di false nine. Sterling di kiri. Iya. Gitu kan? Nah, kalau lu lihat itu sama seperti kalau lu lihat match-match sebelumnya di mana Sterling, Foden, Mahrez main, itu menang besar terus. Koci, your point is City main sama Mahrez sama City main tanpa Mahrez bagusan saat dengan Mahrez. Itu selesai. Itu benar. Cuman kalau yang lu bilang tadi Foden bermain di depan itu masih debatable, Koci. Kalau dia sebagai midfield atau sayap, gua fully agree. Tapi dia sebagai City dengan Mahrez
atau tanpa Mahrez itu beda. Iya. Ya, mau pakai statistik apapun itu benar. Itu nggak usah didebat lagi. Yes. Cuman kalau sama seperti pertandingan menghadapi Everton, Mahrez kalau nggak salah main waktu lawan Everton, cuma nggak begitu banyak. Oke, ya terbukti kan. Nah, jadi masalahnya bukan di Mahrez. Mahrez ya kita nggak usah banyak debat lagi. Dia udah top notch lah di sayap kanannya City. Yang masalah adalah di mana Foden harus main. Kalau gua lebih setuju De Bruyne di depan sebagai false nine karena dia bisa sebagai anchor, dia bisa juga finishing. Nah, kalau sebagai midfield sayang juga mendingan Foden di tengah bareng sama Bernardo Silva atau bersama Gundogan. Di jangkarnya ada siapa namanya Rodri, itu lebih aman buat gua. Di kiri gue juga setuju sama Koci ya, Sterling udah lagi bagus, lagi on perform, silahkan dipakai di kiri. Cuman gue berharap United, it's a tricky match, Koci. Derby ini tricky, kita nggak bisa tahu kapan City bisa kalah dan kita juga nggak bisa tahu kapan MU bisa menang menghadapi tim seperti apa mereka bisa menang dan kalah. Apapun bisa terjadi, gue harap sih MU bisa meraih at least bisa seri di sini. Cuman City lebih urgent butuh untuk menang di mana jarak sekarang tinggal 6 poin. Liverpool mesti bisa menang lawan Liverpool, apalagi Liverpool menghadapi West Ham itu hari Sabtu. Iya. Dia bisa bikin statement lebih dulu gitu. Ini hari Minggu. Kita justru pasti mereka bakal harus nunggu, menang. apalagi kalau Liverpoolnya menang. Nah, ini City bakal kencang. habis-habisan. Gue bilang gitu. justru MU yang harus menang karena mereka ngejar Iya, iya. 4. Arsenal unggul berapa match? 3 match. Ya, dan Tiga selisih match. cuma 1 poin kalau nggak salah atau dua poin. Jadi Iya, setuju. justru MU yang harus menang agar nggak terlalu tertinggal. Berarti derby ini akan jadi seru ya. Misalkan Liverpool menang, City harus dapat jarak lagi, sedangkan MU tetap harus nge-push supaya nggak kekejar sama Arsenal. Jadi ini tricky juga nih. Oke, kita tinggalkan formasinya Manchester City, kita ke formasinya Manchester United dan juga benar tadi yang dibilang sama Koci beberapa kali di eranya Ole ada beberapa kemenangan dengan tipe permainan yang tidak terlalu terbuka. Iya. Yes, itu dia, ini dia. Jadi kalau kita lihat menang derby versinya Ole adalah harus tetap positif, ingin bermain dengan tempo tinggi tapi harus bertahan dengan baik. Nah, harus bertahan untuk terus memanfaatkan peluang. Harus ada permainan tim yang kolektif dan lain-lain ini. Dan harus dikatakan juga di zamannya Ole pada saat mereka menang, itu pemain depan lagi on fire semua. Greenwood on fire, Rashford on fire, Cavani on fire, Bruno super duper on fire. Nah, nama yang gue sebut tadi itu lagi bapuk semua. Di musim ini. Di beberapa di 1-2 bulan terakhir. Bahkan Rashford itu jelek. Rashford, Bruno Fernandes musim ini tuh jelek. Ronaldo juga jelek. Sancho ya so-so lah, nggak super, nggak jelek juga. Ya. Greenwood hilang, Martial hilang. Berarti walaupun bermain dengan gayanya Ole tanda kutip gitu ya, coach lebih bertahan, tetap sulit ya. Kalau main bertahan dengan sekarang dengan performa yang pemain MU menunjukkan lawan City selesai. Karena lu nggak akan dapat banyak peluang dan kita tahu match MU karena gue selalu nonton. Mereka tuh ciptakan peluang lawan tim kecil. Finishingnya jelek. Lawan City, lu tidak akan dapat peluang seperti lawan tim-tim lainnya. Apalagi City satu-satunya tim yang kalau lu main high press, lu harus main dengan banyak orang. Nggak bisa 2-3 doang. Mereka pasti lewat. City seneng malah ada permainan yang kayak gitu ya. Nah, apakah bisa? Gue sih berharap MU main high press. Gue lebih Arsenal sudah membuktikan kok. Bisa mempersulit City, bahkan Arsenal nggak layak kalah itu gara-gara wasit kampret itu. Ngerti? But it happens nggak ada? Iya, it happens. Tapi gue seneng dengan permainannya. Nah kalau MU bisa kompak melakukan high press, ini akan jadi pertandingan seru. Dan ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan itu ya. MU itu absolutely punya peluang. Yes. Absolutely punya peluang. Sekarang tinggal form of the day mereka. Ya. Kalau performanya hancur-hancuran, ya repot juga. Kalau lu shooting dari lini kedua juga repot. Harus ada lebih banyak kombinasi di kotak penalti. Oke, kita ke Aldi dulu sebelum ke coaching ngebahas tentang line up. Coba boleh keluarin lagi line up-nya teman-teman. Jadi line up dari sini, lo melihat ada Scott McTominay di sini menjadi jangkar. Bruno dan Pogba kembali bersama lagi. Ini prediksinya kita ya. Ini midfield gue nggak ada masalah karena emang mereka juga nggak banyak opsi. Yang gue pertimbangkan adalah mungkin di sini yang bukan Dalo tapi Wan-Bissaka dan itu bukan Luke Shaw tapi Telles. Dan Elanga bakal main di posisi Sancho dan di kanan ada Rashford.
Kurang lebih kayak Rashford. begitu yang ada di mata gue. Ronaldo tetap main di Nggak. menurut lo? Harus. Oke, coach. Harus. Dari formasi ini, coach. Gue setuju Ronaldo main, cuman gue nggak setuju dengan Rashford. Gue mending Elanga. Elanga ini dari sisi bakat, 2 level di bawah Rashford. Tapi Rashford lagi ancur-ancuran. Sementara Elanga punya kontribusi terus. Every match dia masuk, dia punya kontribusi. Mainnya nggak terlalu super. Tapi kan di mentalnya adalah derby, coach, lawan City. Tetap berpengaruh nggak dengan adanya Rashford Nggak. misalkan? Enggak juga. Gue rasa Rashford bisa masuk sebagai super sub kalau saya kenal. Tapi gue rasa Elanga layak diberi kesempatan. Karena berapa Setuju. kali dia berapa kali masuk punya kontribusi Ya. besar. Ngerti nggak? Nah Setuju. ini yang dibutuhkan. Karena MU itu terlalu banyak pemain yang egonya tinggi. Elanga ini egonya nggak tinggi. Sancho egonya sangat tinggi. Sama kayak Greenwood, sama kayak Rashford. Ngerti nggak? Oke. Nah sekarang yang penting juga performa dari Bruno Fernandes. Pogba main selalu stabil kalau gue bilang. Konsisten ya? Iya. Ya. Bruno Iya. Fernandes ini yang jelek. Kalau dia main luar biasa bagus, bisa aja mereka menang. Kenapa enggak? Oke. Di, lo gimana? Ya. Dengan back kalau... Kalau gua tetap tadi adalah Elanga bagus dalam yang ngacak-ngacak, dia pinter banget, dribblingnya bagus. Butuh finisher. Ronaldo nih nggak tahu kenapa 2-3 game terakhir sebagai finisher dia cuma bisa marah-marah doang, timnya nggak ngoper ke dia, selesai. Rashford sebenarnya kalau dalam posisi yang tepat dia bagus finishingnya. Kalau dia dapat umpan bagus, dia dapat finishingnya bagus. Rashford, to be fair. Tapi yang gue pengen perhatikan juga adalah kan soal tadi Ole. Itu cuma komentar Ole gitu. Kita mau ngebahas kondisi MU sekarang based on komentar Ole. Itu sebelah lu pelatih loh. Disuruh komen bisa juga dijadiin komentar kayak begitu. Cuma nggak bisa begitu. Kita harus lihat based on lapangan sekarang apa yang terjadi gitu. Iya, betul. Jangan berdasarkan komentar Ole berapa bulan yang bulan yang lalu, lalu. lu jadikan justifikasi untuk kondisi MU saat ini. Itu MU sekarang jelas tidak bermain terbuka, tidak bermain positif, tidak menciptakan banyak peluang. Lini belakang sangat bermasalah. Itu kondisi MU saat ini, to be fair. Ya, bagaimana dia pada akhirnya menghadapi tim-tim lemah, masih kadang kerepotan, menghadapi tim seperti Watford, gagal mencetak gol di kandang. Itu bukan tim yang positif kalau kita pakai komentarnya Ole. Ya. Karena Komentar Ole itu udah nggak relevan dengan kondisi saat iya, ini. karena MU. sekarang nggak Lihat. cuma dari pemain doang ya yang mendapatkan isu kanan kiri dari fans dan lain-lain. Isu-isu pelatih Dias. yang mau masuk kan juga Terlalu luas, Iya. terlalu luas kondisi MU saat ini, terlalu Iya. holistik. Kita mau nariknya di mana gitu. Iya. Pelatihnya kayak yang salah, Pemainnya pelatih cuma lah. 6 bulan, pemainnya lah yang salah, Glazer kayak yang salah, ini terlalu luas, terlalu holistik gitu. Sebagai fans non MU, kita lihat aja MU gimana sekarang. Yang jelas sekarang, dan gue yakin Aldi setuju sama gue, Rangnick ini belum bisa kuasai non-teknisnya MU. Yang adalah individu pemain. Ya performanya. Oke. Dia mungkin dari sisi strategi ada perubahan gue bilang. Dan itu cukup positif. Buktinya they still create chances kok. Ya. Hanya finishing yang jelek itu bukan salah Rangnick. Tapi yang salah Rangnick adalah bisa memaksimalkan percaya dirinya atau turunkan egonya. Man management. Man management. Gue sebagai mantan pelatih, kalau gue lihat pemain gue di match pertama, kedua, ketiga egois, match keempat gue tampol-tampolin kalau egois lagi. Ngerti nggak? Iya. Tapi di sini match pertama egois, 2 egois, 3 egois, 4 egois, 5 Tetap egois, nggak ada perubahan. Ini yang gue Dan nggak menghasilkan apa-apa. Ini yang gue kritik Rangnick. Dia nggak sanggup kayaknya untuk merubah gaya bermain egonya. Bukan cara bermain ya. Cara bermain gue bilang ada kemajuan dibanding Ole. Dari sisi pressingnya, transisi kembali ke... mereka Dari itu nggak bertahan ke menang. menyerang, ya. Bukan karena selalu main jelek. Tapi karena susah cetak gol. Jadi secara Ngerti? finishing. Ya, jadi kita harus pisah. Tapi yang jelas, seperti yang gue bilang, Aldi pasti setuju sama gue, ya Rangnick ini man manajemennya jelek. Oke, kalau digadang-gadangkan di awal kedatangannya Rangnick keras lah, gagal pressing lah, dan lain-lain udah sekeras ini tidak bisa manage manajemennya di sana. Gimana pelatih-pelatih lain nanti? Enggak, beda. Kita kan tahu pada saat dia masuk dia bilang, gue nggak suka pemain yang minum Banyak alkohol, gaya, iya. gue nggak suka pemain pakai tato, Iya. gue nggak suka ini, gue nggak suka itu. Itu hak pelatih, oke? Dia main 4-4-2 dengan variasi 4-2-2-2, oke? Nggak berjalan. Akhirnya dia kembali lagi 4-2-3-1. Oke, pressure-nya oke. Tapi sangat tidak konsisten. Kadang jarak antar pemain dekat bagus, Kadang ada jauh kombinasi, banget. kadang jauh banget.
Kadang sirkulasi bola cepat, kadang Ya. lambat, banyak dribbling dan lain-lain. Nggak konsisten. Ya. Ngerti nggak? Di samping itu, kalau kita lihat betapa egoisnya Rashford dengan Sancho waktu itu Greenwood, untung Greenwood out itu Out, ya. blessing in disguise itu untuk MU. Egois banget gitu loh. Di mana mereka kemarin lihat last match menit 11 Bruno Fernandes kombinasi sama Fred, Ronaldo bagus, kasih bola ke Bruno, adep-adepan dengan kiper, kanan Ronaldo kosong, nggak dipasangkan. Nggak dioper. Bener, nggak Nggak dioper. dioper. Itu kalau Ya, ya, Barcelona pasti dioper. 1.000.000%. Ngerti nggak? Nah, itu kan peluang besar. Gara-gara Egonya balik lagi. tidak dioper, nggak jadi menang kan akhirnya. Iya. Jadi ini Dan Tambahan juga dia sedikit. Silakan, Di. Rangnick. Siapa sih pemain terbesar yang pernah dipegang sama Rangnick? Iya. Apa dia pernah berhadapan dengan pemain selevel Bruno, nggak usah Ronaldo ya, selevel Pogba? Apakah dia pernah menghadapi tekanan media seperti tekanan dia di Inggris? Nggak ada. Nggak ada ya, belum sebegitunya baru Dia nanti. guru pelatih, selesai. Dan apa yang bisa dikasih ke MU adalah sekarang United know how to press. That's it. Iya. Jadi emang sulit keadaannya dari segala That's sisi why ya. gue juga bilang, gue salah satu dari sedikit pandit yang mengusulkan Rangnick. Iya, iya, Tapi gue juga bilang setengah tahun. benar. Iya Habis kan? itu harus Iya. memberikan dan Gue rela bilang ya. habis itu Ten Hag. Ten Hag lagi kursus bahasa Inggris katanya di Enggak, IF sebelah nih. itu bullshit Iya. itu. Karena Ten Hag Buat sudah nolak- bisa bahasa buat Udah Inggris. bisa nih. Apa di? Iya, lagi belajar bahasa Inggris buat reject MU. Berisik kayak gitu. Enggak, itu bohong. Bohong, Karena ya? Ten Hag udah bisa. Orang Belanda nggak bisa bahasa Inggris, Iya nih, ngaco. coach ada di sini gimana tuh beritanya? Pinter lah bahasa Inggris. Iya. Pantes gue lihat di IF sebelah kok ada Ten Hag nih lagi latihan. Oke, berarti bisa dibilang kalau dari kesimpulannya dua pandit ini ya, Jebretif ya, susah untuk MU dari segala sisi untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi tetap ini adalah Oh, no. tricky Enggak. game. No, Tapi ini adalah tricky game. Gua bilang nggak ada bilang, peluang. ini Iya. susah untuk menang. Iya. No. Iya. Tadi kan lagi bahas pertandingan, terus lu bahas Rangnick, ya kan? Nah, tadi gua bahas Rangnick jelek gitu loh. Cuman kalau pertandingan ini apakah MU tidak bisa menang? Lihat bagaimana City lawan Tottenham. Apakah Kalah. Tottenham Iya. bermain bagus dalam 3-4 pertandingan terakhir? Enggak. Tottenham main buruk, tapi Iya. bisa menang. Betul. Gitu loh. Berarti ini tricky game ini terjadi Tri- lagi. Exactly. Yes. Apakah City MU pasti menang? Belum tentu. Belum tentu Gitu. juga. Gue bilang MU cukup punya peluang. Kalau Ya. cukup punya peluang mungkin ya 4-5-5-5. 4-5-5-5 Ya. oke lah, masih ada berarti Jadi peluang. bukan 40-60. Iya. Kalau tim lain mungkin gua akan bilang 35-65. Ngerti nggak? Wah, Ini ini 55 buat siapa, Coach? buat City lah. Buat City lah. Nggak, feeling, nggak, gue tetap sedikit unggulkan City karena kualitas pemainnya, karena sistem bermainnya. Dan, Urgensi kemenangan. Dan Iya. MU sangat tidak stabil. Dan fans MU pun mengakui itu, tidak konsisten. Cuman Ya. once mereka ketemu City, dapat feel-nya, dapat formnya, Ya. bisa aja MU menang. Ya, gue sih berharap Bisa sih aja MU menang. City lagi kayak waktu lawan Hotspur di jadi Lu fans bisa Liverpool, deket. makanya lu berharap. Oh. Dia fans Liverpool, makanya dia Iya, berharap. Ingat gua. Jadinya biar Gue juga berharap City menang kalau gitu. Gue berharap City menang. jangan dong di kan. Oh iya lu Arsenal berdua. Gue berharap City menang karena biar Iya. Arsenal lebih peluang lebih besar masuk 4 Nah. besar. Ya, MU menang. Kalau MU menang, kita mau patungan beli tiket ke Liverpool kalau jadi dia. Ayo gue Oke. tunggu di sini. Iya, pasti gue akan kabarin Aldi. Makanya nunggu MU menang dulu nanti besok malam ya. Oke, kita tinggalkan Manchester City dan juga MU ini. Jadi kesimpulannya adalah tricky game. Oke, itu dia ya. Dari dua pandit ini, dari Coach Yasin dan juga Aldi. Sedikit kita